wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa al-wahid al-qahhar العزيز الغفار الستار الجبار فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على هديه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu besar nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian yang Allah telah berikan kepada kita. Karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita bersyukur kepada Allah, tidaklah lupa juga kita bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukur kita kepada Nabi Muhammad dengan cara salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan daripada pelajaran kita. InsyaAllah Allah berikan keistiqomahan bagi kita, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Karena keistiqomahan inilah yang berat, keistiqomahan inilah yang susah, keistiqomahan inilah yang sangat sulit bagi seorang mukmin sejati untuk melakukan keistiqomahan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, harus sabar. Sabar di beberapa hal, sabar di banyak hal, di segala hal kita sabar. Pertama, kita harus sabar saat kita taat kepada Allah. Kalau kita kepada Allah harus sabar. Capek memang taat sama Allah. Duduk majlis salim capek, tapi kalau kita sudah merasakan lezatnya duduk majlis salim, maka nikmatnya sangat luar biasa duduk di majlis salim. Dengan keutamaan yang luar biasa, dengan kehebatan yang sangat istimewa dari Rasulullah. Di sisi lain, Allah sudah jamin bagi para penuntut ilmu. Seluruh penuntut ilmu itu ada rezeki khusus. Ya, ada rezeki khusus yang tidak diberikan kepada orang umum. Ini rezeki para penuntut ilmu yang suka hadir majelis ta'lim. Kalau rezeki umum, siapapun dapat. Ini janji Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tiada hewan melata di atas muka bumi ini
kecuali atas Allah memberikan rezeki kepada hewan-hewan tersebut. Siapapun yang melata di muka bumi ini pasti ada rezeki dari Allah. Ini umum. Muslim dapat, kafir dapat, yang berakal dapat, yang tidak berakal dapat, ya, yang di situ gilo dapat, dan yang lain-lain sebagainya dapat. Ya, ini rezeki umum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rezeki ini sangat luar biasa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Karena dunia ini tidak kate harga di sisi Allah. Dunia ini sama sekali tidak kate harga di sisi Allah. Kalau di sisi manusia berharga. Ya, Fortuner itu berharga di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, gedung yang paling tinggi di dunia ini kate harga. Seandainya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini seharga daripada nyamuk sayapnya, seharga sayap nyamuk ini kata Rasulullah, maka masagal kafir syarbatan. Orang kafir itu Allah tidak akan berikan walaupun seteguk air, nih seteguk air tidak akan diberikan oleh Allah kalau memang dunia ada harga. Karena dunia tidak ada harga, maka Allah berikan nikmat tersebut walaupun kepada orang yang kafir. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini luar biasa. Pengikutnya banyak. Ternyata pengikut Nabi Sulaiman bukan hanya manusia. Pengikut Nabi Sulaiman binatang, semua pengikut daripada Nabi Sulaiman. Sampai suatu hari Nabi Sulaiman izin sama Allah. Izin sama Allah pengen memberikan rizki makanan ke seluruh hewan, ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Pengen minjuk makan sehari sekali. Sehari pengen minjuk makan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman izin, kata Allah, cobalah kalau bisa. Akhirnya Nabi Sulaiman luar biasa, di jarak beberapa bulan mengumpulkan makanan, ditumpuk makanan itu tadi sangat luar biasa. Setelah makanan terkumpul, kata Nabi Sulaiman, macam ini caknya bisa untuk makan orang sebumi ini. Akhirnya setelah daripada terkumpul, Nabi Sulaiman mendahulukan penduduk laut dulu makan. Akhirnya dipanggil satu hewan. Ternyata hewan tersebut berbentuk ikan, sangat luar biasa besar. Satu ikan melahap galau-galau persediaan yang sudah disediakan oleh Nabi Sulaiman. Habis, yang lain kasih makanan. Yo, sudah nyiapkan untuk orang 100. Ada majelis ta'lim Maulid Isyrin, tiba-tiba ada satu orang di dapur, uang lagi maulid, dia baca doa, jatuh. Acara habis, kelar, makanan juga habis. Nah, cuman sekarang bingung. Makanya kalau kita membuat acara, serahkan sama Allah. Kita tawakal, ikhtiar, harus ada perlakuan, harus ada dorong. Pengen macam ini. Ada di situ agenda, tapi hasilnya kita serahkan sama Allah. Makanya macam itu tadi hadirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering saya ucapkan ini sering. Manusia ini lupa dengan dua nikmat. Ya, Rasulullah yang ngomong. Ulama-ulama sudah nyampaikan di mimbar-mimbar bahwasanya Rasulullah ngomong nikmatani maghbunun katsirun fihi minan nas. Maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini manusia banyak tertipu dengan nikmat ini. Apa nikmat dua nikmat ini? Pertama, as-sihat, kedua al-faragh. Pertama, sehat. Kalau sudah sehat, lupa pengen hadir majelis ini. Kalau sakit, baru komen di WA. Afwannya nih, maafnya, anak tidak lemak badan, jadi tidak bisa hadir. Pas kapan namanya? Pas sakit, pas sehat, ecek-ecek ada muka terus. Nah, inilah nikmat yang pertama yang sering terlupakan, sehat. Yang kedua apa? Faragh, waktu luang habis maghrib. Ngapain? Tak kasih apa-apa. Habis maghrib, tidak baca ulama oleh buka HP, tidak baca Quran dan lain-lain sebagainya.
Ini tadi waktu luang. Di hari kiamat tuh jangankan waktu yang kita maksiat sama Allah, waktu yang tidak maksiat, bengong gitu, nyesel di hari kiamat. Bengong, habis maghrib bengong, nengok kipas, hitungnya dari maghrib sampai isya berapa kali lah betul, tapi kawin. Luar biasa itu. Nyeselnya datang di hari kiamat. Itu penyesalan sangat luar biasa. Makanya kalau kita lagi jalan-jalan dulu, di pesantren dulu, guru itu ngomong, kamu kalau lagi di bis, jangan diam, jangan nengok jalan, baik nengok ngedem, sambil zikir di situ, sambil sholawat di situ. Biar apa? Biar kita ini waktu tidak lewat sia-sia baik. Kemana waktu Prabu Muli? Kelar kan ngobrol, kelakar, capek mulut ini. Nah, habis itu diam galau, nak tidur. Dibanding ngobrol, kelar ngobrol, tidur, bangun tidur, kasih kali lagi. Jangan ngomong kalau bisa di situ zikir sama Allah, baca subhanallah. Susah tak subhanallah, ya sudah. Sholawat sama Nabi Muhammad. Masih susah juga sholawat sama Nabi Muhammad. Ya minimal diam baik dah. Zikir, tafakur, liatin jalanan itu. Allah, subhanallah, luar biasa indahnya pohon-pohon ini. Karena kita ini dituntut untuk bertafakur, berpikir bukan macam mana bentuknya Allah. Cak mana ya Allah tuh bentuknya berkaki dah macam Allah cak mana bukan. Kita tidak dianjurkan oleh Rasulullah itu bukan macam itu untuk kita bertafakur sama Allah. Tapi kita pengen mengenal Allah itu kita bertafakur dengan ciptaan Allah. Tafakkaru fi makhluqatillah. Kalian bertafakurlah di makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah. Nengok di situ ada rumput bagusnya, hijau itu tadi. Kalau di situ bukan perkara yang diharamkan, bukan jangan betul sugi-sugi alam keindahnya. Putri ini luar biasa. Nah ini bukan di situ lagi sunnah, tapi menjadi haram. Maka hadirin rahimani Allah, mudah-mudahan semua dari kita bisa istiqomah. Yang kita takutkan satu, bukan kita berubah dari jelek ke baik. Ini alhamdulillah, ini sangat diharamkan. Takutnya kita adalah sering hadir majelis salim. 5 tahun, alhamdulillah majelis ini. Tahun ke-6 hilang. Tak lama ternyata tahun ke-6 itulah dia meninggal. Takut tak kita? Takut. Lah biasa hadir majelis salim terus 5 tahun. Tahun ke-6 nesuan, lah bosan. Nah ini bosan dalam kebaikan, ini yang kita takutkan. Pas lagi bosan, nyawa habis. Takut tak? Takut. Kalau kebalikannya lemah. Kalau kebalikannya kita maksiat, bosan maksiat, kita di situ ibadah, lah bosan maksiat, ibadah sama Allah. Maka ini yang kita harapkan, bukan yang kita lakukan. Yang kita harapkan meninggal husnul khatimah, bukan di situ kelakuan su'ul khatimah, jelek-jelek pengen di akhir hayat, tidak tahu. Makanya sudah sering diomongkan kematian itu pasti. Kematian itu pasti semua orang mati. Yang tidak pasti itu apa? Meninggalnya kita dalam keadaan apa? Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kalau mati, seluruh orang mati. Ya orang hidup mati, orang kaya mati semuanya. Tapi dalam keadaan apa dia meninggal dunia, itu yang tidak pasti. Ini yang sangat ditakutkan oleh kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan pelajaran kita. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membahas putra putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluhum, yang paling pertama di antara putra putri Rasulullah, Al-Qasim, namanya Qasim. Ini putra pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanna, dan dengan Qasim inilah Rasulullah diberikan julukan Abul Qasim. Jadi Rasulullah itu memiliki julukan apa? Abul Qasim. Jadi tergantung anak kita yang pertama siapa. Kalau anak kita yang pertama Ujang, berarti Ujang.
Abul Ujam ya. Kalau anak kita yang pertama soleh, Abu Soleh. Seperti Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Abu Hamid. Karena anak beliau namanya Hamid. Botong boleh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau di situ yang belum pengantin ini kakek kalau lah pengantin punya anak pertama bagus sedikit namanya biar dapat dulu kan juga bagus ya. Amin. Abu siapa macam itu bagus. Abu Deri. Nah, Deri kakek punya anak siapa? Abu Abdurrahman. Wah, luar biasa. Dan insyaallah bakal dikeluarkan Abdurrahman dari selebihnya insyaallah. Amin. Buru. Tawailah yang ada keluarga. Amin. Waqad wulida qabla nubuwah. Ini gosip putra Rasulullah dilahirkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Wa tuwfiya qablaha, dan meninggal juga sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Wa huwa ibnu sanatain. Gosip ini meninggalnya masih kecil, umurnya cuma 2 tahun. 2 tahun meninggal dunia. Anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang laki-laki Abdullah, namanya Abdullah, dan mendapatkan gelar yusamma Thayyib, namanya Thayyib, Abdullah Thayyib. Kakek siapa yang panggil namanya Abdullah Thayyib, Abdullah yang bagus. Ada yang mengatakan namanya bukan Abdullah, yang julukannya bukan Thayyib, ada yang mengatakan Tahir. Jadi Abdullah Tahir. Ini anak nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dipilih Abdullah Thayyib atau Abdullah Tahir. Jangan balik Bang Thayyib, masyaallah. Ya. Wulida ba'da nubuwah. Nih kalau Abdullah yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Kalau Abdullah ini meninggalnya lahirnya itu setelah Nabi Muhammad diutus jadi nabi. Jadi pas umur Nabi udah 40 tahun baru lahirlah putra Nabi Muhammad, laki yang kedua namanya Abdullah, itu setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Wagila ada yang pendapat lam yudrikan nubuwah, ini lahir sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi atau sebelum Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Kemudian ini anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 laki-laki. Ini yang kita bahas. Pertama, putra putri daripada Rasulullah dengan pasangan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa nafa'ana biha. Kemudian wa Zainab, anak Rasulullah selanjutnya Zainab, yang dari Sayyidah Khadijah ini, Zainab. Setelah itu Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan selanjutnya adalah Fatimah. Jadi yang perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Wal banat adragna al-Islam. Putri-putri Rasulullah yang 4 ini, mereka semuanya mendapatkan Islam, dalam artian mereka semua masuk Islam. Putri Rasulullah seluruhnya masuk Islam. Ya, wahajarna ma'ahu. Seluruh putrinya Rasulullah itu ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Islam di Mekah, kemudian di situ ikut hijrah ke Rasulullah bersama Rasulullah ke Madinah. Wa kulluhunna min Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kita sebutkan ini ada 2 laki-laki, 4 perempuan, 6 jumlahnya, itu semua dari anak Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ajma'in. Kemudian wa wulida sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ibrahim. Kemudian pas Rasulullah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra yang bernama Ibrahim. Rasulullah punya putra lagi namanya Ibrahim. Dari siapa Ibrahim ini? Nama bundanya Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini adalah budak perempuannya Rasulullah yang dapat dari Raja Mesir. Jadi Mariyatul Qibtiyah ini orang Mesir, Qibti. Makanya memiliki gelar apa? Mariyatul Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, Mesir. Mesir itu kan apa? Egypt.
Egypt. Nah, Mariatul Gibtiyah atau Mariatul Egypt. Nah, setelah kamu boleh. Mariatul Gibtiyah berasal dari Mesir, diberikan hadiah kepada Rasulullah dari Raja Mesir. Akhirnya memiliki putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Wa mata Ibrahim wa huwa ibnu sab'ina laila. Ternyata Ibrahim meninggal lagi saat umurnya 70 malam, baru 70 hari, 70 malam meninggal. Luar biasa. Ada yang mengatakan sab'ata ashhur, bukan 70 malam tapi 7 bulan umur meninggal Ibrahim. Ada yang mengatakan tidak, 8 bulan meninggal Ibrahim. Ini versi pendapat. Karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat Rasulullah meninggalnya Ibrahim, Rasulullah neteskan banyu mata. Neteskan banyu mata. Indal aina la tadma. Mata mengucurkan air. Wa inal qalba tahzan. Hati sedih. Wala naqul illa ma qala rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, mata boleh neteskan banyu mata. Hati boleh sedih, tapi tidak boleh di situ. Allah ini mana yang ini? Tidak boleh sampai nyalahkan Allah. Tidak boleh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau. Pas Rasulullah lagi sedih-sedihnya, ada orang kafir ngatai Rasulullah. Rasulullah buntung tak punya anak laki-laki katik keturunan. Ini orang kafir mulai ngatai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak salah Abul As, kalau salah siapa yang ngatai? Bukan Abul As. Ada yang ngatai Rasulullah tak punya keturunan. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal kata Abu Jahal, Rasulullah buntung tak punya keturunan lagi anak meninggal. Ada yang ngatai macam itu. Kita sedih lah kalau ngajarnya Rasulullah sedih. Tapi Rasulullah itu tak pernah marah kalau ada orang yang ngatai diri Rasulullah. Kalau udah ngatai agama, lam yakun ahadun lighadabi. Tak katik yang paling marah seperti marahnya Rasulullah. Dengar kamu ceramah semalam? Belum capek ceramah macam itu. Dengar kan? Harus didengarkan kalau ceramah itu tadi ya. Dengar ya? Rasulullah kalau udah urusan agama paling marah. Ini yang diceramahkan oleh Abu Syafi'i. Makanya perlu diperhatikan. Naksikan live ini macam ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba karena Rasulullah sedih, ada hiburan dari Allah. Makanya turun surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal, yang ngatai kau buntung itulah yang buntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatai kau tak punya, ngatai engkau, yang mengatai engkau tak punya keturunan, itulah yang tidak punya keturunan. Jadi jangan main-main. Rasulullah kata keturunan lagi putus Rasulullah. Kita yang bakal putus kalau ngatai Rasulullah macam itu. Karena ingat salah satunya Abu Jahal yang ngatai. Makanya zaman sekarang ada tak? Tiba-tiba wong mano misalkan wong Sulawesi atau wong Jawa atau wong mano, wong Maroko, wong Malaysia, wong Singapura, tiba-tiba umumkan di YouTube, aku keturunan Abu Jahal. Aduh. Dulu kata Rasulullah, kata lagi aku keturunannya. Aku di keturunan Abu Jahal. Mana ada dunia ini yang galak ngaku. Betul tak? Kalau baca disembunyikan tadi. Tapi ingat, walaupun bapaknya kafir, belum tentu anaknya juga kafir. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Waktu Rasulullah dilempari dengan batu di kota Taif sampai berdarah Rasulullah, sampai pengen jatuh itu darahnya Rasulullah. Kata malaikat kalau darah Rasulullah sampai jatuh ke bumi, timpakan azab bagi orang Taif. Maka Rasulullah ditadai supaya apa? Supaya tidak jatuh darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ada malaikat penjaga gunung pengen ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku balik ke gunung ini, timpakan ke kota Taif. Kata Rasulullah jangan. Karena kenapa? Harapan Rasulullah bakal keluar daripada sulbi-sulbi mereka orang yang mukminin billah, orang-orang yang beriman kepada betul. Mana ada sekarang di kota Taif wong kafir, seluruhnya orang muslim, seluruhnya orang mukmin. Makanya nanti ada paket paket apa? Seluruhnya paket umroh ke Taif Nah, boleh kakek kalau memang ada keluarga pengen lihat Taif itu bagaimana. Tempat Rasulullah diuntali pakai ini berbatu bagaimana ceritanya.
itu panjang lebar. Rasulullah dilempari bagi batu. Tapi Rasulullah harapkan apa? Keturunannya ada jadi wong soleh. Ternyata Abu Jahal punya anak seorang soleh. Luar biasa, menjadi kibar sahabat, menjadi sahabat pembesar sahabat. Anaknya Abu Jahal. Siapa namanya? Namanya Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Rasulullah namanya anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Ikrimah itu nama laki-laki. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi pembesar sahabat, meninggal syahid di perperangan bersama Rasulullah. Itu Ikrimah, berjuang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, belum tentu anak pemabuk itu tidak jadi ulama. Jadi kemungkinan anak ustaz yang, tapi kebanyakannya anak ustaz jadi ulama, anak ustaz jadi ustaz. Anak uang jual iwa, ya aja dijual iwanya kok. Kamu buah itu udah jatuh, udah jauh dari dahannya, udah jatuh dari pohonnya. Jadi tapi mungkin tidak berubah. Mungkin misalkan sekarang kita ini gawe kita ini ya itulah jualan itulah jualan ini jualan itu apa baik diulang makanya kita berharap anak kita tidak macam ini bisa karena seorang ayah itulah sikoknya jenis yang tidak mau anaknya sama macam dia ya. Misalkan anak mengajar sekarang, anak otomatis lebih kepengen anak-anak lebih dari anak, bukan hanya bisa ngajar, bisa yang lain sebagainya, betul lah? Itu seorang ayah. Ayah itu tidak pernah hasut sama anaknya. Ada ayah yang hasut sama anaknya? Berarti ayah yang hasut sama anaknya, berarti ayah itu ayah yang perlu dites, masukkan RS, bukan DNA, masuk ke rumah sakit ji. Kalau tes DNA itu tidak menetapkan hukum di dalam hukum fikih. Kayak kita belajar hukum fikih, betul ya? Tes DNA tidak menetapkan hukum fikih. Misalkan kita punya anak, pas tes DNA, ini anak kita sama istri itu, tiba-tiba anak kita lain DNA gitu. Apakah tidak jadi anak kita sekarang? Tidak, secara syariat tetap anak kita. Itu kayak ada pembahasan hukum ya. Hadirin, ini putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Wa kulluhum matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya meninggal dunia saat Rasulullah masih hidup. Jadi ada 7 putra Rasulullah seluruh meninggal dunia. Kalau yang laki-laki pasti Basim, Abdullah, satu lagi Ibrahim meninggal dunia saat Rasulullah masih hidup. Soalnya meninggalnya masih kecil semua. Kalau yang perempuan seluruhnya meninggal dunia saat Rasulullah masih hidup, illa Fatimah, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Kalau Sayyidatuna Fatimah itu meninggalnya itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'akhkhara anhu bi 7 ashhur. Meninggalnya setelah Rasulullah meninggal 7 bulan. Sayyidah Fatimah itu nangis. Ya, Sayyidah Fatimah itu nangis pas dibesi oleh Rasulullah bakal dicabut nyawa Rasulullah. Nangis. Tiba-tiba dipanggil lagi pas lagi sedih, panggil lagi. Di besi yang pertama nangis, di besi yang kedua senyum. Habis itu ditanya bahwasanya Rasulullah yang pertama bakal dicabut nyawanya. Yang kedua, pertama kali keluarga yang menyusul setelah wafatnya Rasulullah adalah beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Ini yang membuat senyum daripada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kita bahas nanti. Wa kana Zainab hiya akbaru banatihi radhiyallahu anha. Dan Zainab ini adalah putri yang paling besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengantainya dengan siapa? Indah Abil As bin Rabi'. Siapa suaminya? Suaminya As bin Rabi'. Waqad aslama wa waladat lahu Aliyan mata saghiran. Dan As bin Rabi' ini masuk Islam dan memiliki putra yang bernama Ali, dan Ali ini meninggal saat masih kecil. Wa Umamah wa hiya allati ja'a annahu hamalaha fi salatihi. Dan Umamah
punya putra lagi namanya Umamah, putri namanya Umamah. Dan Umamah ini adalah budak kecil yang pernah dibawa oleh Rasulullah saat Rasulullah sholat. Jadi pas Rasulullah sholat, Rasulullah pernah bawa daripada Umamah tadi. Tazawwajaha Ali ba'da wafati khalatiyah biwasiyatin minha. Dan Umamah binti Zainab binti Rasulullah itu pengantin dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pas Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia, Sayyidah Fatimah berikan wasiat kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, nanti pas saya meninggal dunia, kalau engkau pengen pengantin lagi, pengantinlah sama keponakanku. Siapa keponakannya? Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali pertama pengantin dengan putri Rasulullah. Setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali pengantin dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa khalafa 'alaiha al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muttalib. Akhirnya Sayyidina Ali meninggal, pengantin lagi ini Umamah dengan Mughirah bin Naufal bin Al-Harits. Pindonya pengantin dengan Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muttalib. Pengantin dengan mindonya daripada Umamah ini tadi. Wawaladat lahu Yahya wa matat indal Mughirah. Dan Umamah ini tadi pengantin dengan Mughirah punya anak satu laki-laki namanya Yahya, dan meninggal dunia ini Umamah saat bersama dengan Mughirah. Nah, ini cerita sedikit tentang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abil As bin Rabi, waktu Rasulullah ngajak untuk masuk Islam, Abil As bin Rabi ini tidak mau. Abil As bin Rabi ini sama Zainab ini sepupu dari ibu, tidak mau masuk Islam. As bin Rabi akhirnya dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipisahkan oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Zainab ini hijrah ke kota Madinah. Ia tidak belum masuk Islam, As bin Rabi. Akhirnya Sayyidah Zainab tidak mengantin. Jaraknya ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Setelah berpisah, akhirnya As bin Rabi dapat hidayah. Akhirnya setelah masuk Islam dikawinkan lagi dengan Sayyidah Zainab, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini As bin Rabi suatu hari di perperangan Badar. As bin Rabi ini termasuk pasukan kafir. As bin Rabi itu termasuk pasukan kafir. Itu termasuk pasukan kafir, akhirnya tidak meninggal dunia, tapi menjadi tawanan. Rasulullah itu memberikan pilihan kepada tawanan orang kafir. Pengen ditebus, boleh, ayo tebusan. Atau kalau tidak mau ditebus, di situ dibunuh, ataupun di situ menjadi budak, atau mengajarkan sesuatu, misalkan bisa baca tulis, mengajarkan baca tulis. Ya, memberikan tebusan. Ini As bin Rabi ini salah satu tawanan Rasulullah di peperangan Badar. Akhirnya ada yang nak nebus, akhirnya Sayyidah Zainab mendengar suaminya yang dulu ditawan oleh Rasulullah ada kalung, kalau tidak salah ini ceritanya diperhatikan ini, ada kalung peninggalan daripada Sayyidatuna Khadijah diberikan kepada Sayyidah Zainab. Tiba-tiba kalung itu tadi dijadikan tebusan untuk membebaskan daripada As bin Rabi. Pas Rasulullah melihat tebusan itu dikaget. Kalau bininya Rasulullah, kalau Sayyidah Khadijah, netes banyak mata Rasulullah. Kata Rasulullah sudah baliklah, tak apa-apa. Akhirnya dilepaskan As bin Rabi tadi atas tebusan daripada kalungnya daripada Zainab putri Rasulullah. Akhirnya balik, innal ladzina namanya jodoh. Kalau tidak Islam bukan jodoh, kalau sudah Islam jodoh. Lihat Rasulullah pisahkan antara As bin Rabi dengan Sayyidah Zainab. Ini ceritanya. Ada barter apa-apa, ada ceritanya panjang di situ. Akhirnya Sayyidah Zainab tinggal bersama Rasulullah. Akhirnya di beberapa waktu As bin Rabi masuk Islam. Akhirnya hijrah ke Madinah. Akhirnya di situ dikantenkan lagi dengan Sayyidah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kanat Fatimah radhiyallahu anhu inda Ali radhiyallahu anhu. Kan kalau Zainab bersama As bin Rabi. Kalau Sayyidah Fatimah sudah tahu kita semua dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waladan lahu, memiliki putra pertama Hasan, yang ke Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsinan. Namun yang ketiga Muhsin radhiyallahu anhu. Muhsin meninggal kecil. Hasan, Husain, Muhsin, ini putra Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang laki-laki. Famata Muhsinan Shaghir, famata Muhsin Shaghir wa walada Ruqayyah. Kalau yang perempuan, anak Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, nama bibinya. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Namanya apa? Nama saudari Sayyidah Fatimah dinamakan nama karena udah meninggal duluan Zainab, Ummu Kulsum ini tadi. Ya, punya anak Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kalau Ruqayyah putri Sayyidah Fatimah mata qoblal bulu, meninggal sebelum balik, masih kecil sudah meninggal. Kalau siapa? Ruqayyah. Kalau Zainab itu pengantin dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Kalau Zainab pengantin dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Siapa Sayyidina Abdullah bin Ja'far? Adalah keponakan Sayyidina Ali, berarti pengantin sama misalnya, sama sepupu. Sayyidina Ali punya saudara Ja'far. Sayyidina Ali punya anak Zainab. Sayyidina Ja'far punya anak di situ namanya Abdullah bin Ja'far. Ja'far ini tadi luar biasa. Ja'far julukannya At-Tayyar, terbang Tayyar dengan sayapnya. Kenapa? Waktu berperang itu tangannya putus seluruhnya, meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah sedih. Disitulah mendapat julukan Ja'far At-Tayyar. Ya, Abdullah pengantin dengan putri Sayyidah Fatimah yang bernama Zainab. Punya anak? Punya. Fawaladan lahu Aliyan wa mata. Punya anak Ali dan meninggal dunia Ali. Ya. Wa tazawwaj Ummu Kulsum. Kalau Ummu Kulsum kan anak, jadi putrinya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali itu 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki Hasan, Husain, Muhsin. Kalau yang perempuan tadi siapa? Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Kalau Ruqayyah meninggal masih kecil. Kalau Zainab pengantin dengan Abdullah bin Ja'far. Kalau Ummu Kulsum pengantin sama siapa? Nah, tahu kan? Kalau Ummu Kulsum pengantin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pengantin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu pengennya punya kerabat dengan Rasulullah. Akhirnya pengantin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa walada lahu Zaidan. Punya anak namanya Zaidan. Nama anaknya Zaidan. Wa khalafa 'alaiha ba'dahu Auf bin Ja'far, tsumma akhuhu Abdullah. Akhirnya Sayyidina Umar meninggal, pengantin dengan Auf bin Ja'far dengan misalnya, tsumma akhuhu Abdullah. Pengantin dengan misalnya lagi Auf bin Ja'far meninggal, pengantin lagi dengan Abdullah bin Ja'far. Inilah kisah-kisah putri Rasulullah. Pengantin harus inilah sepupu Mindu. Nah, putri Rasulullah Zainab kita bahas, pengantin dengan As bin Rabi. Sayyidah Fatimah sudah kita bahas, anaknya 6. Siapa be? Hasan, Muhsin. Yang perempuan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Ya. Kemudian kalau putrinya Rasulullah Ruqayyah, tinggal 2 lagi, Ruqayyah sama siapa? Ummu Kulsum. Kalau Ruqayyah pengantin sama siapa? Bahkan indah Utsman bin Affan. Ya, pengantin dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Punya anak, Fawaladan Abdullah. Dan memiliki putra yang bernama Abdullah bin Utsman bin Affan. Kapan meninggal? Wa tufiya yauma ja'a Zaid bin Harithah basyiran bil fathi yaum Badr. Dan meninggal dunia ini putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah itu saat Sayyidina Zaid bin Harithah memberikan kabar gembira tentang kemenangan Badar. Karena kalau kita melihat kisah Sayyidina Utsman ini tidak ikut perang, betul tak? Tidak ikut perang bersama Rasulullah, tidak melok perang bersama Rasulullah. Kenapa? Karena putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah sedang sakit. Pas datang kabar gembira bahwa Rasulullah mendapatkan kemenangan di hari Badar,
di perperangan Badar. Ternyata di saat itulah juga putrinya Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah mendapatkan kesenangan dan juga mendapatkan kabar sedih, putrinya meninggal di hari Badar. Setelah meninggal sekian beberapa lama, Rasulullah fatazawwaja radhiyallahu anhu Kulsum ukhta Rasulullah, kawinkan lagi Sayyidina Utsman dengan putri yang terakhir yang bernama Ummu Kulsum. Wa matat indahu fi Sya'ban sanatis, dan meninggal itu di tahun ke-9 Hijrah. Sebelum Rasulullah di tahun ke-11 meninggalnya. Kalau Ummu Kulsum meninggal di tahun ke-9 Hijrah. Jadi ini Ummu Kulsum. Makanya Sayyidina Utsman memiliki gelar apa? Nurain. Apa gelar Sayyidina Utsman? Nurain. Seseorang yang memiliki dua cahaya. Cahaya apa? Dua cahaya putrinya Rasulullah pengantin dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian zaujatuhu, istri-istrinya Rasulullah. Berhubung sudah banyak yang tolak tengok, maka insya Allah pembahasan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memiliki beberapa istri. Banyak istri Rasulullah. Saat Rasulullah meninggal dunia, 9 istrinya Rasulullah yang masih hidup. Kayak kita bahas. Kenapa Rasulullah 9? Kita cuma boleh 4. Itu Rasulullah. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas sedikit setelah pertemuan berikutnya tentang kenapa kita ini 4 cuma umat Rasulullah. Ada umat terdahulu tuh, ada yang boleh banyak 10. Ya, umat Nabi Isa cuma boleh siko, karena Nabi Isa tidak punya bapak, makanya siko itulah umat Nabi Isa tidak boleh lebih dari siko. Kalau umat Muhammad tengah-tengah. Nanti kita bahaskan ya Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Syarh Ibn Qasim Al-Bajuri menjelaskan kenapa hikmah daripada umat Islam ini memiliki istri 4 bagi yang mampu dan berani. Jadi ya mungkin tidak mampu tadi, mungkin tidak mampu. Mampu itu berat loh. Berat. Jangan kira kalau tidak mampu haram nganten dulu. Kalau tidak mampu haram nganten dulu. Ya, kalau tidak mampu dalam bawah ya. Kalau tidak bisa adil sikot. Tapi kalau bisa adil tidak boleh. Rekam ya? Akan kita dikit. Allah alam. Mungkin ini semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah berikan panjang umur bagi kita, sehat walafiat bagi kita, dan apapun hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda tercinta kami Suhartati binti Musa Samiri pada hari Minggu pukul 22.10. Kami yang berduka Ahmad Zakir atau ibu angkatnya Kando Dede. Ibu angkatnya Kando Dede. Makanya beliau berhalangan hadir. Beliau mengucapkan kirim salam kepada para jamaah dan minta suka relanya untuk membacakan qiraatul Fatihah untuk ibundanya beliau, ya ibu angkatnya beliau. Ya kita minta Fatihah. Ya mudah-mudahan Allah ampunkan Ibu Suhartati binti Musa Samiri. Allah berikan bagi beliau derajat yang tertinggi di surga. Insya Allah bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah ila al-marhumah Suhartati binti Musa Samiri. Anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yulil darajati bil jannah wa yajma'na wa iyyaha fi dar karamati mustaqar rahmatin wa mahalli awliya ma alladhina amta min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما وعلمنا وأبونا أجدادنا سلفنا الصالحون في نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Dan juga
dan juga minta